Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Iya. Pertama dengan cara menggali informasi dari berbagai sumber, yang dari anak atau dari guru. Kemudian yang kedua, mengklarifikasi kebenaran kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, menganalisis kasus tersebut untuk mendapatkan cara pemecahan yang terbaik. Selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, kami mengutamakan musyawarah, Mas. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Oh, iya. Pertama, identifikasi kasus. Kami hadirkan teman-teman guru, teman-teman siswa untuk bermusyawarah agar dapat mencapai keputusan yang terbaik. Jadi hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika? Ya, musyawarah, Mas. Oh, musyawarah. Musyawarah. Ya. Terus ada tantangan, Pak, dalam mengambil keputusan? Iya, ada tantangannya, Mas. Ya, misalkan adanya perbedaan pendapat yang mendasar pada teman-teman guru yang harus dikondisikan agar semuanya dapat menerima hasil keputusan musyawarah. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Terus, Pak, ada nggak jadwal dalam penyelesaian kasus ini atau langsung pada saat kejadian itu terus langsung dilakukan penyelesaian, Pak? Iya, kalau jadwal memang tidak ada, Mas. Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Prosedurnya itu tadi sudah saya sampaikan. Pertama, kita cari permasalahan kasus tersebut. Kemudian yang kedua, kita analisis. Ya. Kemudian yang ketiga, kita musyawarahkan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Iya. Ada yang membantu saya dalam mengambil keputusan adalah teman-teman siswa. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Ya. Keputusan yang terbaik adalah keputusan yang diambil secara musyawarah. Ya. Karena di situ ada saling melengkapi kekurangan masing-masing sehingga dapat diambil keputusan yang terbaik. Oke, Pak. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang mengandung dilema etika? Ya, kita lihat permasalahan yang ada, permasalahan yang muncul, kemudian kita identifikasikan sesuai dengan kelompok masing-masing permasalahan. Apakah itu nanti permasalahan itu termasuk permasalahan ringan atau permasalahan sedang atau permasalahan berat. Bagaimana Ibu menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, betul. Untuk mengambil keputusan, yang mana keputusan itu ada nilai yang sama, seimbang, ada kebajikan ini benar. Memang ya sih agak sulit sih kita untuk memutuskan suatu permasalahan itu karena memang dapat dikatakan kayak apa ya, kita berpihak pada ini memang ini benar, nah kita berpihak pada ini benar. Berarti ya kita harus bisa memposisikan diri kita di tengah-tengah antara permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lain. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Ya. Pertama, kita tetap untuk memberi keputusan itu kita musyawarahkan dengan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan itu. Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Ya, menurut saya yaitu hal yang efektif dari memberi keputusan pada permasalahan dilema etika, hasil dari musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait. Ada nggak tantangannya Bu dalam pengambilan keputusan? Jelas ada, pasti ada, karena memang dilema etika itu kan ada kesetaraan ya, ada kesamaan antara satu dengan yang lain, jadi otomatis ya pasti dilema pasti ada kayak gitu. Dalam penyelesaian kasus itu, apakah Ibu memiliki jadwal untuk penyelesaiannya atau mungkin misalkan ada kasus langsung diselesaikan pada saat itu juga? Baik. Kalau kasus itu ringan dan cukup kita dapat kita putuskan permasalahannya itu
pada hari itu juga, ya kita putuskan pada hari itu juga. Tapi kalau permasalahan itu sedang, kemudian atau permasalahan itu adalah berat dan perlu melibatkan berbagai pihak, kemudian kita juga tidak gegabah untuk memberi keputusan, ya kita jadwalkan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya. Kita musyawarahkan. Dari masukan-masukan mereka itu, hasil musyawarah itu merupakan hal yang dapat meringankan saya, membantu saya untuk mengambil keputusan. Oke. Terus bentuk dan prosedurnya seperti apa itu? Ya, kita musyawarahkan, kemudian kita identifikasikan permasalahannya itu, kemudian kita cari jalan keluarnya, kemudian kita cari penyebab-penyebab atau hal-hal yang menyebabkan permasalahan itu ada, kemudian solusinya nanti bagaimana, nah itu baru kita beri keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambil keputusan dilema etika? Ini merupakan pengalaman yang berharga bagi saya, terutama dalam menangani masalah ini, sehingga ketika nanti ada permasalahan lagi kita bisa memacu atau bisa mengambil pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita laksanakan dari permasalahan yang sebelumnya. Oke. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Saya mengambil langkah yang pertama adalah dari informasi dari guru saya, kemudian dari orang tua, wali yang biasanya menerima laporan dari siswa, kemudian juga saya menyaksikan sendiri apakah itu informasi tersebut benar. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau kasus yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Musyawarahkan dulu, setelah itu misalnya ke siswa itu saya kemudian dari mereka musyawarah apa, langkah apa yang paling tepat yang dapat dilakukan untuk masalah tersebut, saya sampaikan misalnya ke orang tua. Kemudian setelah itu saya sebagai pimpinan di sini tuh memanggil secara face to face dengan orang tua tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah ini. Berkaitan dengan kasus itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Ya. Tadi seperti tadi ya, langkah yang pertama itu musyawarah. Setelah Itu. itu saya menghubungi ke orang tua wali misalnya. Kemudian saya mendatangkan beliau itu ke sekolahan. Kemudian saya konsultasikan langsung dengan orang tua apa yang akan kami laksanakan. Kemudian masukan serta kerjasama kami dengan orang tua tersebut. Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut itu? Yang saya anggap efektif itu karena kami misalnya kerjasama dengan orang tua, sehingga memang benar-benar orang tua itu bekerja sama dengan sekolahan, sehingga kami komunikasi yang intens itu dari orang tua dengan pihak sekolah, seperti itu yang efektif itu seperti itu. Apakah ada tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penilaian kasus dilema etika? Misalkan ada sebuah kasus itu, apakah ada jadwal penyelesaiannya atau langsung penyelesaian di tempat itu? Kalau ada masalah, terus kami komunikasikan dengan guru dan sebagainya itu kami selesaikan di tempat. Bentuknya atau prosedurnya dari apa yang Ibu jalankan itu seperti apa? Prosedurnya seperti tadi. Jadi kami musyawarah, kemudian mengundang wali siswa yang kesini untuk bekerja sama dengan sekolahan. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika tersebut? Iya. Ini yang membantu itu terutama dari guru kelas, kemudian orang-orang yang terlibat di sekolah ini. Ada nggak kira-kira tantangannya atau hambatannya?
Biasanya ada. Ada, ya. Jadi tantangan terbesarnya adalah komunikasi dengan orang tua itu yang kadang di awal-awalnya itu mereka itu seperti tidak percaya bahwa anaknya itu seperti itu. Itu tantangan terbesar kami. Apakah Ibu sudah ada solusinya untuk mengatasi tantangan itu? Iya, kami cara solusinya ya, Iya. itu kami secara perlahan kami memberikan pengertian kepada orang tua tersebut, kemudian dengan fakta, data. Dari semua hal yang telah Iya. disampaikan dan tadi dari pembelajaran, apa yang dapat Ibu ambil atau petik ya dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Iya, yang kami petik untuk pengambilan keputusan itu adalah yang utamanya adalah komunikasi. Itu yang utama.